Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah mengenai mobile programming. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai fundamental pemrograman Android bagian kedua. Nah, terkait dengan konten perkuliahan yang akan saya bahas di sini mengenai activity life cycle dan juga state, dan terakhir itu adalah intense. Nah, yang akan saya bahas mengenai activity life cycle dan state. Nah, ini konten terkait dengan activity life cycle. Di sini saya akan membahas mengenai activity life cycle, eksekusi dalam activity life cycle callback, activity instant state, dan saving dan restoring activity state. Ya, nah ini adalah konten terkait dengan perkuliahan terkait dengan activity life cycle. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa sih itu activity life cycle. Activity life cycle itu bisa dikatakan sebagai kumpulan suatu aktivitas selama masa pakainya dari saat dibuat hingga dimusnahkan dalam suatu aktivitas yang ada di dalam Android. Ya. Nah, secara formal, bahwa activity life cycle ini adalah grafik terarah dari semua status yang ada pada suatu aktivitas dan callback yang terkait dengan transisi dari setiap status ke status berikutnya. Ya. Nah, bisa dikatakan sebagai seorang developer yang baik, ya, kita ini harus memahami bagaimana siklus hidup atau berhidup dari aktivitas yang ada di dalam Android itu bekerja. Ya. Nah, activity ini memiliki hidup life cycle dalam sebuah stack virtual sandbox yang nantinya disiapkan oleh Dalvik Virtual Machine atau DVM yang kita sebut sebagai Android Runtime. Yang ini yang bersifat last in dan juga first out. Nah, developer yang baik itu harus mengetahui secara detail tentang life cycle dari sebuah activity, terutama untuk melakukan aksi yang tepat saat terjadi perubahan state activity. Selain itu juga callback method yang ada dapat digunakan untuk melakukan beragam proses terkait dengan state activity. Misalkan melakukan semua inisialisasi ya terkait dengan pada saat suatu activity tersebut dikerjakan untuk komponen di on create, melakukan disconnect terhadap koneksi server, misal pada saat on stop atau on destroy dan lain sebagainya. Nah, pemahaman dari hidup terkait dengan activity akan memudahkan seorang developer mengimplementasikan rancangan aplikasi sehingga aplikasi yang dikembangkan menjadi lebih baik. Hal ini juga nantinya bisa digunakan untuk meminimalisir terjadinya error, bug, force close yang tidak diinginkan pada saat pengguna menjalankan aplikasi yang kita kembangkan. Nah, berikut ini gambaran bagaimana suatu activity dibuat dan siklus hidupnya. Nah, activity pertama ketika dalam proses suatu start untuk pindah ke activity yang selanjutnya, di sini memahami suatu proses yang namanya on start. Nah, selanjutnya apabila di dalam activity kedua ini kita lihat bahwa activity pertama nantinya akan di stop terlebih dahulu. Ini artinya dihentikan si hidup suatu siklusnya untuk dibuka di activity yang selanjutnya. Nah, ketika misalnya pengguna menekan tombol navigate back atau kembali ke activity yang pertama, maka secara otomatis activity yang kedua akan di-destroy dan nanti tampilan antarmuka akan kembali ke dalam activity yang pertama. Nah, kurang lebih siklus hidup secara sederhana dari activity adalah seperti hal yang digambarkan berikut ya. Nah, di sini activity state dan application visibility ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama create. Nah, di sini adalah tahapan yang nantinya akan menampilkan suatu tampilan aktivitas kepada pengguna. Started adalah ketika kita memulai setelah on create diciptakan, start dijalankan. Resume statusnya di sini adalah visibility. Pause artinya statusnya berhenti secara sementara. Stop artinya di sini status dari aktivasi tersebut adalah disembunyikan. Sedangkan destroy di sini artinya bahwa activity tersebut dihilangkan ataupun
hapus dari memori yang ada di aplikasi Android kita. Nah, perubahan status dipicu oleh tindakan pengguna, perubahan konfigurasi seperti halnya rotasi perangkat ataupun tindakan sistem. Nah, berikut ini adalah callback dan ketika suatu activity tersebut dipanggil. Nah, onCreate ini pada saat activity pertama dibuat, dia disimpan di dalam bundle set instance state. Istilahnya ini adalah static initialization. OnStart ketika activity atau di dalam screen ini menjadi visible atau pada saat activity begitu dijalankan maka akan memanggil state OnStart. OnRestart ya, ini ketika activity tersebut telah dihentikan sementara waktu ya, ini memanggil OnStart terlebih dahulu. Nah, OnResume ya, ketika dilanjutkan untuk berinteraksi dengan pengguna. Nah, OnPause ini melanjutkan activity dari yang sebelumnya. OnStop apabila activity tersebut sudah tidak lagi ada tersedia tetapi tetap eksis dan juga setiap state-nya itu bisa dipanggil kembali. OnDestroy di sini final call sebelum Android system menghancurkan activity tersebut. Nah, ini adalah door hidup dari state callbacks ketika activity ini dipanggil. Jadi pertama kali dipanggil melalui onCreate, OnStart, OnRestart, OnResume and Pause, OnStop, dan juga OnDestroy. Nah, berikut ini adalah grafik dari activity state callbacks ya. Nah, ini onCreate ketika kita mengkode activity tersebut di main activity. Ya, onCreate diciptakan, lalu nanti di sini ketika pengguna menjalankan aplikasi kita OnStart dijalankan. Nah, di sini OnStart visible, OnResume artinya melanjutkan dari proses yang sebelumnya. Kalau ada tindakan pause, ya di sini sebagian dari aktivitas tersebut dihentikan dan apabila ingin dilanjutkan kembali masuk ke state OnResume. Ya, nah, di sini ada proses OnStop apabila kita pindah dari satu activity ke activity yang lain ataupun terjadi pergeseran tampilan antarmuka orientasinya misalnya dari landscape ke dalam suatu bentuk portrait misalnya. Nah, di sini OnRestart akan kembali memulai suatu state yang disebut sebagai OnStart yang apabila activity ini sudah dihentikan ataupun di close aplikasinya maka akan masuk ke state OnDestroy. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk dari activity state, callbacks dan juga grafiknya. Ini implementasi dan overriding dari callbacks. Hanya onCreate yang dibutuhkan. Override callback ini lainnya untuk mengganti behavior yang diinginkan. Ini state onCreate dibuat, ya, dipanggil ketika activity pertama dibuat. Nah, sebagai contoh, ketika pengguna mengklik icon. Nah, jadi state pertama di dalam activity yang kita lakukan itu adalah onCreate. Ya. Nah, di sini terkait dengan apakah semua pengaturan statis, membuat tampilan, mengikat data, dan disimpan ke dalam daftar. Hanya dipanggil sekali selama masa aktivitas. Mengambil bundle dengan status activity yang sebelumnya dibekukan. Ya, jika ada status yang dibuat selalu diikuti oleh aksi yang disebut sebagai OnStart. Ya. Nah, ini adalah salah satu onCreate. Ya, nah, jadi pertama kali kita membuat suatu activity itu perintah yang kita tuliskan itu adalah void onCreate bundle saves instance state. Ya, di sini ada tulisan support onCreate set instance state-nya. Ya, nah ini code-nya. Nah, selanjutnya setelah onCreate itu ada yang disebut sebagai OnStart. Nah, dipanggil ketika activity visible untuk semua pengguna. Dapat dipanggil lebih dari sekali selama dalam proses lifecycle. Diikuti oleh OnResume jika activity berada pada foreground atau berada pada kondisi hidden atau OnStop. Ya, jika menjadi hidden ya.
Nah, berikut ini adalah salah satu state yang dilakukan dalam penulisan onStart. Nah, di sini terkait dengan proses onStart yang dilakukan, yang pertama itu adalah scriptnya seperti ini, protected void onStart super.onStart. Nah, ini activity ketika kita memvisiblekan suatu activity di dalam onStart. Nah, onRestart atau start dipanggil setelah aktivitas dihentikan segera sebelum dimulai lagi. Dalam kondisi keadaan sementara selalu diikuti oleh onStart. Nah, ini adalah perintah dari penulisan activity ketika dalam kondisi callback onRestart, ya, protected void onRestart super.onRestart. Nah, di sini activity ini antara stop dan juga memulai kembali suatu activity, ya. Nah, di sini onResume ataupun running ini dipanggil ketika activity dijalankan dan berinteraksi dengan beberapa pengguna. Nah, activity pindah ke stack atau tumpukan yang paling atas dari kumpulan stack activity. Dimulai dari menerima inputan dari pengguna, nanti melakukan proses running state, ya. Nah, selalu diikuti oleh perintah onState atau onPause, ya. Nah, ini salah satu bentuk script dari onResume ini, ya, protected void onResume super onResume. Nah, aktif ini untuk menghidupkannya, ya, become visible, dan kondisinya di sini menjadi onResume. Nah, onPause ini dipanggil saat sistem akan melakukan aktivitas sebelumnya. Nah, aktivitas tersebut terlihat tetapi pengguna meninggalkan aktivitas tersebut, ya. Biasanya digunakan untuk melakukan perubahan yang belum disimpan ke data yang sifatnya persisten, menghentikan animasi dan apapun yang bisa menghabiskan sumber daya sistem. Implementasi ini harus cepat karena aktivitas berikutnya tidak dilanjutkan hingga mode ini kembali dipanggil, ya, diikuti oleh state onResume jika aktiviti kembali ke depan atau onStop jika tidak terlihat oleh pengguna. Ini proses dari onPause, ya, scriptnya protected void onPause super onPause. Nah, ini on under activity starting focus, ini difokuskan terhadap aktivitas apa. Nah, ini activity untuk proses dari onPause tersebut, ya. Yang selanjutnya di sini ada onStop, ya. Nah, ini dipanggil saat aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna. Nah, aktivitas baru sedang dimulai, aktivitas yang sudah ada dibawa ke depan aktivitas ini, atau aktivitas ini sedang dihancurkan atau on destroy. Nah, operasi yang terlalu berat untuk dilakukan on pause maka dilakukan oleh on stop, ya. Nah, diikuti oleh on restart, ya, jika aktiviti kembali berinteraksi dengan pengguna, atau on destroy jika aktiviti akan ditiadakan. Ini salah satu proses dari activity on stop. Nah, jika activity ini sudah tidak lagi lama ada, dan ini bisa dilakukan satu perintah on stop di dalamnya. Nah, on destroy, nah di sini adalah panggilan terakhir sebelum aktivitas dihancurkan. Nah, pengguna menavigasi kembali ke aktivitas sebelumnya atau perubahan konfigurasi. Nah, ini adalah aktivitas sedang diselesaikan atau sistem sedang menghancurkannya untuk menghemat suatu ruang space di dalam sistem Android. Nah, di sini menggunakan metode is finishing untuk memeriksa sistem dapat menghancurkan aktivitas tanpa memanggil ini. Jadi gunakan on pause atau on stop untuk menyimpan data ataupun suatu status, ya. Nah, ini untuk satu perintah on destroy di dalam suatu pembuatan aplikasi Android di dalam activity-nya, ya. Nah, di sini activity ini terkait dengan langkah suatu activity untuk mendestroy suatu state activity yang ada. Nah, konsep
activity ini kita sebut sebagai last in, first out atau LIFO. Ya. Nah, di sini untuk suatu state-nya di gambaran yang pertama, kita lihat di sini ada gambaran yang pertama, ini ada activity pertama. Di sini ada tombol pindah ke activity kedua. Nah, maka activity pertama state yang dijalankan itu adalah on create, ya, ketika pengguna mengklik icon aplikasi, lalu masuk kepada on start, ya, dan juga on resume, artinya melanjutkan selama satu proses ini. Nah, ketika ada aksi klik button 1, dalam artian pindah ke activity, nah, maka proses posisi stack dari memori di dalam sistem Android akan masuk kepada state on stop. Dalam artian untuk activity yang pertama kita stop terlebih dahulu siklus hidupnya, ya. Nah, setelah itu kita klik tombol ini masuk ke dalam activity kedua, ya. Nah, di dalam activity kedua di sini, ya. Nah, di sini activity kedua ada perintah yang disebut sebagai on resume, ya. Jadi akan menjalankan perintah activity yang kedua ketika di create, ya. Nah, seandainya pengguna mengklik tombol hardware back button atau tombol back button di aplikasi Android, ya, maka activity kedua ini akan berhenti dijalankan atau dalam state finish, ya. Nah, stack port up dalam artian activity kedua akan di destroy dari siklus hidupnya dan nanti akan kembali masuk kepada state dari activity yang pertama. Nah, activity pertama yang dari statusnya tadinya itu adalah on stop, sekarang masuk ke dalam state on restart, ya, masuk lagi on start dan on resume untuk mengaktifkan activity yang pertama. Nah, jadi itu konsepnya itu adalah yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar atau last in, first out, LIFO. Ya, jadi tadi activity kedua itu kan yang terakhir masuk dan dia itu adalah activity yang terakhir dikeluarkan atau di destroy, ya, oleh sistem di dalam memori Android, ya. Ini sekilas mengenai gambaran dari hidup atau siklus hidup activity yang ada di dalam pengembangan aplikasi Android. Nah, selanjutnya activity memiliki activity instance state, ya. Nah, biasanya perubahan konfigurasi membuat tata letak saat ini tidak valid atau sumber daya lainnya dalam aktivitas Anda ketika penggunaan. Misalkan contoh kasusnya seperti ini, ketika pengguna mengubah orientasi layar yang tadinya dalam posisi portrait, landscape, terus diubah ke portrait, maka di situ activity pun akan mengikuti suatu state yang tadinya posisi awalnya itu sudah portrait dan diubah ke landscape, maka itu akan menghancurkan suatu konfigurasi yang sudah dikembangkan. Nah, selain itu juga memilih bahasa sistem yang berbeda. Nah, contohnya kalau sehingga lokalnya pun berubah. Misalnya kalau kita menggunakan aplikasi multibahasa, nah state dari suatu activity juga nanti akan berubah. Ya, misalnya memasuki mode multi jendela dari contoh di Android 7, misalnya membuka multiple window di dalam aplikasi Android, nah itu juga akan menghancurkan suatu instant state dari activity, ya. Nah, apa yang terjadi jika konfigurasi diubah? Misalnya pada saat konfigurasi diubah untuk Android, ya, pertama mematikan activity dengan memanggil suatu state on pause, on stop, dan on destroy. Ini untuk mematikan activity. Sedangkan untuk memulai activity di sini dengan memanggil on create, on start, dan juga on resume. Nah, ini yang terkait kalau seandainya perubahan suatu konfigurasi di dalam state Android itu diubah. Nah, ada yang disebut sebagai activity instant state. Informasi status dibuat pada saat activity sedang berjalan, seperti perhitungan, teks penggunaan, dan pengembangan suatu animasi. Nah, status hilang pada saat perangkat diputar, misalnya bahasa berubah atau orientasi layar diganti, tombol kembali ditekan,
atau sistem yang akan menghapus suatu memori. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang disebut sebagai system save. Nah, sistem hanya menyimpan status tampilan dengan ID unique Android seperti teks yang dimasukkan ke dalam edit text. Maksudnya yang memulai aktivitas dan data dalam suatu ekstranya. Nah, sebagai pengembang, kita bertanggung jawab untuk menyimpan aktivitas lain dan data kemajuan pengguna di dalam suatu sistem save. Nah, di sini ada salah satu kondisi yang kita sebut sebagai saving instance state. Ya, nah, ini mengimplementasikan oleh onSave instance state di aktivitas Android kita. Nah, dipanggil oleh runtime Android ya pada saat kemungkinan aktivitas dapat dimusnahkan, digunakan untuk menyimpan data hanya untuk kejadian ini dari aktivitas selama sesi ini. Ya. Nah, itu kondisi saving instance state. Ya. Nah, ini salah satu kondisi onSave instance state di dalam suatu perintah Android. Ya. Nah, di sini ada tulisan public onSave instance state, bundle of state. Ya. Ini information yang digunakan untuk menyimpan data dari customer. Nah, terkait dengan format di sini kita bisa menerima kondisi apa saja yang nanti bisa diinputkan oleh pengguna. Ya. Nah, ada dua cara untuk mengambil bundle yang disimpan. Yang pertama di dalam onCreate atau bundles passive state. Prefer, nah, untuk memastikan bahwa antar muka pengguna kita termasuk status tersimpan dicadangkan dan dijalankan secepat mungkin. Selain itu juga menerapkan callback dipanggil kembali setelah onStart, onRestore instance state atau bundle mySave state. Nah, kita bisa melakukan restoring di dalam onCreate. Perintah restoring di dalam onCreate ini adalah tinggal menggunakan if save instance state not null string count save instance state .get string count. Nah, if show count not null kita tambahkan show count set text count. Nah, ini restoring di dalam onCreate. Ya. Nah, di sini kita akan membuat suatu bahasan contoh ya dari aplikasi yang kemarin sudah kita buat terkait dengan Hello World. Kita buka project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya, kita menunggu untuk terkait dengan onSave instance state dan juga state activity yang ada di dalam Android. Ini kita menunggu untuk loading dari Gradle-nya. Nah, ini kita akan running dari aplikasi yang sudah pernah kita buat di sini. Kita coba menggunakan emulator, kita run.
Nah, kita akan menunggu terlebih dahulu bagaimana emulator dari Android ini akan dijalankan, sambil kita melihat di sini proses yang akan dijalankan. Ini Gradle sudah sukses dieksekusi dan menginstal ke dalam emulator. Nah, kita lihat sudah muncul di emulator. Nah, sebelumnya di proyek pertemuan pertama ini kan menampilkan nama ya. Misalkan kita masukkan nama kita, misalkan Anto. Kita klik tombol simpan, maka di bawah akan keluar halo dunia, nama saya Anto. Nah, kita lihat bahwa di sini orientasi layarnya kan dalam posisi yang kita sebut sebagai landscape ya. Nah, ini posisinya berjalan secara vertikal. Nah, kalau kita ganti orientasi layarnya di sini, misalnya kita ingin ganti dari landscape ini, kita ubah menjadi bentuk portrait. Nah, kita ingin lihat bahwa state di sini secara logika kan kita harus inginnya bahwa posisi layar apapun diganti, nah pesan di bawah tetap muncul ya, halo dunia, nama saya Anto. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya mengganti atau memutar orientasi layar ini? Nah, kita lihat orientasi layar kita ubah ya, jadi seperti ini, jadi landscape ya, jadi portrait ya. Nah, kita lihat bahwa pesannya hilang yang tadinya muncul halo dunia, nama saya Anto, sekarang pesannya kembali lagi ke awal. Nah, ini dikarenakan bahwa pada saat kita melakukan perubahan orientasi layar, nah kita tulis lagi, nah misalkan kita balikkan lagi posisi. Nah, pada saat kita mengganti orientasi layar tersebut, ya, nah di sini ada perubahan orientasi layar ya, yang kita sebut tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa hilang ya, harusnya kan tetap tulisannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai penggantian atau pendestroyan kondisi dari suatu activity ya. Nah, ketika orientasi layar diganti, maka state itu akan kembali ya, jadi state yang sudah ada tadi di destroy ya, jadi dia akan on create, start dan meresam kembali state dari awal ketika orientasi layar diganti ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyimpan state yang ada tadi, supaya bisa mau orientasi layar apapun diganti ataupun bahasa diganti, kondisinya tetap ya. Nah, yang perlu kita lakukan dari project sebelumnya yang sudah kita kembangkan ya, kita stop terlebih dahulu, kita masuk ke dalam Android Studio. Dan di sini ada beberapa kode yang harus kita tambahkan ya. Di sini yang pertama itu kita panggilkan state ini. Nah, add override ya di sini. Nah, kita cari yang disebut sebagai on save instance state ya. Nah, di sini di dalam blok Android app activity kita pilih yang on state
instance save ya. Nah, kita cari tadi di dalam onSave instant. Nah, ini onSave instant ya. Kita pilih. Bentar. Net override kita pilih di sini yang onSave instant. Nah, ini ya. Tadi kita ambil yang di pp compact activity tepatnya, bukan yang di activity. Kita cari yang onSave instance state ya. Nah, ini baru kita lakukan. Di sini kita menambah beberapa code ya. Di sini kita tuliskan out state dot put string. Nah, sini kita pilih state. Nah, kita pilih di sini state result ya. Nah, kita pilih di sini state result tv pesan ya dot get text dot string. Nah, karena state result di sini kita harus buat terlebih dahulu ya. Yang baru kita tambahkan di sini private static final string ya, state result kita tulis di sini ya, state result ya. Oke. Nah, jadi di sini kita membuat semacam perintah onSave instance state ya, untuk supaya kondisi dari si tv pesan get to string yang tadinya ada tetap dipertahankan ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan suatu pesan di dalam onCreate-nya ya. Setelah di button simpan kita tambahkan beberapa code. Nah, sini tambahkan saja if conditional. Nah, di sini kita menambahkan kondisi ya, misalnya save instance state ya, tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita tambahkan string pesan save instance state dot get string ya, kita tampilkan state result. Nah, di sini kita tulis tv pesan dot set text ya, dot pesan. Oke, nah di sini kita perintahkan jika seandainya save instance tidak sama dengan 0, maka pesan harus ditampilkan dengan berisikan save instance state
string state result, artinya mengambil dari state result tadi ya, dan nanti akan menampilkan tv pesan set text pesan ya. Nah ini kondisi supaya nanti kita mengganti orientasi layar pun, nah ini tetap dijalankan. Nah, kita coba running perintahnya. Oke, nah kita coba tulis ya, misalkan masukkan nama Anto, kita simpan. Halo dunia, nama saya Anto. Lalu kita coba ganti orientasi layarnya ya, kita coba landscape kan. Nah posisi tetap ya, ketika kita sudah memberikan suatu perintah onShape instance state ya, jadi di sini posisi tetap kita ganti tadi orientasi layarnya dari yang landscape kepada portrait, kondisinya tetap ya. Kita balikkan lagi kondisinya ke awal. Nah kondisi tetap ya, mau kita ganti orientasi ya, kita ganti dari landscape ke portrait dan sebaliknya ya. Kondisi tetap ya. Kalau tadi kita sebelum menambahkan kode tersebut onShape instance state ya, kita ganti orientasi layar, maka yang tadinya sudah kita tambahkan teks malah berubah. Nah di sini adalah suatu bisa kita lihat dengan menggunakan perintah onShape instance state, berarti mempertahankan state sebelumnya yang sudah diciptakan di dalam activity ya. Dia menyimpan state terakhir apabila kondisi layar diganti pun ya, maka onState tersebut ketika dipanggil masih mempertahankan kondisi ketika terakhir kali dieksekusi di dalam sistem Android-nya ya. Itu adalah salah satu contoh implementasi dari onShape instance state ya. Yang dilakukan adalah tinggal menambahkan kode onShape instance state ya, dan di sini kita mengoperate onShape instance state di sini. Nah di sini menambahkan beberapa kode ya setelah super.instance state out of state ya. Nah ini ada perintah outState ya. Di sini kita panggil bundle outState.outString, kita masukkan di sini. Kita panggil state result merupakan tinggal steering yang untuk menampilkan kondisi state result. Yang ditampilkan itu adalah pesan teksnya ya. Nah di onCreate nanti akan dicek jika ada onShape instance state-nya dan tidak null, maka akan menampilkan pesan shape instance state.getString state result-nya dan menampilkan tv pesan set text pesan yang tadi sudah disimpan di dalam onSend yang di dalam onState atau onShape instance state ya. Oke, nah itu implementasi dari penggunaan instance state dan juga siklus hidup di dalam activity ya. Untuk yang selanjutnya ya, nah kita lihat di sini adalah bagaimana penggunaan onRestore instance state. Ini kondisi yang sama juga dijalankan ya. Dalam kondisi ini untuk merestore kondisi instance state yang ada sebelumnya, kita bisa menggunakan onShape instance state ataupun onRestore instance state ya. Nah instance state dan application restart ya. Jadi saat kita menghentikan dan memulai ulang sesi aplikasi baru, nah suatu instance state aktivitas hilang dan aktivitas yang Anda buat ini akan kembali ke tampilan defaultnya. Nah jika kalian perlu menyimpan data pengguna di antara sesi aplikasi, ya gunakan preferensi bersama atau kita gunakan data yang berasal dari suatu database. Oke, nah itu adalah terkait dengan onShape instance state. Nah, bahasan selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai intents dalam penggunaan
pengembangan aplikasi Android. Jadi untuk bahasan yang kedua di sini kita akan membahas mengenai intents. Apa itu intents? Intents adalah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi, misalnya activity, service, dan broadcast receiver. Nah, ada 3 penggunaan umum intent dalam aplikasi Android, yaitu yang pertama, memindahkan satu activity ke activity yang lainnya dengan atau tidak membawa data. Menjalankan background service, misalnya melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses secara berulang atau yang kita sebut sebagai periodic scheduler tasks. Nah, yang selanjutnya mengirimkan objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan. Misalnya ketika aplikasi membutuhkan proses menjalankan sebuah background service setiap kali aplikasi selesai melakukan booting. Aplikasi harus bisa menerima objek broadcast yang dikirim oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Intents ada 2 jenis. Yang pertama, ini adalah explicit intent. Nah, ini adalah tipe intent yang digunakan untuk menjalankan komponen dalam sebuah aplikasi. Explicit intent bekerja dengan menggunakan nama kelas yang dituju, misalkan com.kudumi.activity.detailActivity. Umumnya, intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen pada suatu aplikasi. Nah, lalu mengapa disebut sebagai explicit intent? Hal ini karena tujuannya sudah jelas, secara eksplisit, misalnya dari main activity menuju ke detail activity. Tidak ada pilihan lain. Nah, dapat diilustrasikan seperti ini. Misalkan ada suatu aplikasi untuk menampilkan list daftar berita. Ketika salah satu berita kita klik, dari activity utama nanti akan masuk ke dalam detail activity atau activity yang kita sebut sebagai activity B. Nah, sudah jelas karena hanya tertuju pada satu activity saja atau pada tujuan saja, yang itu kita sebut sebagai explicit intent. Ya. Nah, explicit intent secara pengkodean seperti ini. Intent, nama intentnya pindah dari satu activity, misalnya dari main activity menuju ke activity yang lainnya, misalkan kita sebut sebagai detail activity class. Nah, kita jangan lupa memberikan suatu perintah keyword start activity move intent untuk memindahkan activity tersebut. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah implicit intent. Adalah tipe intent yang tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan. Nah, model ini memungkinkan komponen dari aplikasi lain bisa merequest intent yang dijalankan. Penggunaan tipe intent ini umumnya diperlukan untuk menjalankan fitur fungsi dari komponen aplikasi lain. Contohnya ketika membutuhkan fitur untuk mengambil foto, ya daripada membuat sendiri fungsi kamera, lebih baik kita menyerahkan proses tersebut pada aplikasi kamera bawaan dari piranti atau aplikasi kamera lain yang telah diinstal sebelumnya di dalam piranti kita. Nah, hal yang sama ketika kita membutuhkan fungsi berbagi konten, kita bisa memanfaatkan intent untuk menampilkan aplikasi mana saja yang bisa menangani fitur tersebut. Implementasi implicit intent ini sangat akan memudahkan bagi pengembang agar tetap fokus pada proses bisnis inti daripada aplikasi yang dikembangkan. Lalu, mengapa disebut sebagai implicit intent? Nah, hal ini karena tujuannya masih belum jelas atau implisit. Misalnya Anda ingin membuka galeri, maka pilihannya itu kita bisa menggunakan default galeri atau menggunakan Google Photo. Nah, jika ada aplikasi lain yang bisa menangani aksi ini, maka aplikasi itu pun akan muncul. Nah, jadi implicit intent sebagai contoh bisa misalnya kita membuat suatu tombol, mengklik tombol tersebut untuk terhubung dengan nomor akun WhatsApp misalnya tombol untuk nonton video bisa kita klik untuk terhubung ke dalam
YouTube dan lain sebagainya. Nah, daripada kita membuat suatu aplikasi lagi, kita lebih baik memanfaatkan aplikasi yang sudah ada di dalam ponsel kita ya, untuk membuka berdasarkan kebutuhan aplikasi yang kita kembangkan. Ya. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana intent yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, di sini yang pertama saya akan mengembangkan salah satu intent yang saya sebut sebagai intent explicit ya, dengan menggunakan parsable. Kita buka aplikasi Android Studio-nya. Di sini kita pilih Start New Android Studio Project. Nah, kita pilih yang empty activity, kita klik next ya. Di sini kita tuliskan intents ya, dan package name-nya kita buat default com.kudumi.intents. Save location-nya disimpan di directory saya di folder project intent, dan language atau bahasa pemrograman yang digunakan Java. Minimum SDK-nya di sini untuk API 16 ya. Nah, kita klik finish. Nah, project akan di build terlebih dahulu. Sini project sudah selesai dibuat ya. Nah, yang akan saya kembangkan di sini adalah salah satu aplikasi untuk intents ya, intent explicit dengan menggunakan parsable atau kita sebut sebagai data object ya. Nah, bagi yang belum mengenal apa itu data classes ya, nah ini penjelasan singkatnya ya. Nah, data classes ini adalah sebuah kelas biasa yang tidak tergantung pada kelas yang lainnya. Nah, kelas ini berfungsi untuk menyimpan model data suatu objek. Nah, kelas ini sama dengan istilahnya POJO atau di dalam Java kita sebut plain old Java object. Ya. Nah, pada Java yang memiliki properti ataupun variabel dan metode setter dan getter. Nah, itu. Nah, di sini kita akan mengembangkan terlebih dahulu ya terkait dengan data classes ini. Lalu di sini apa sih kegunaan data classes? Nah, data classes ini akan membantu kita saat aplikasi semakin kompleks ya. Contohnya data classes ini bisa kita gunakan untuk melakukan koneksi ke server untuk request API atau mengakses ke database lokal dengan menggunakan SQLite. Nah, di sini akan dipandu juga bagaimana kita membuat terlebih dahulu data classes di dalam aplikasi yang akan kita kembangkan ini di dalam aplikasi intent ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan ya. Nah, untuk Java ya, kita akan membuat kelas Java di dalam project kita ya. Kita klik kanan, new, pilih new, klik yang Java classes ya. Nah, kita ketikkan namanya di sini. Misalnya kita ingin membuat suatu kelas data mengenai person. Ya, kita klik person ya, kita masukkan, lalu klik OK. Nah, di sini secara otomatis akan dibuat kelas person ya. Nah, lalu kita kondisikan, kita buat dulu untuk atributnya ya, dan kelas ini ya kita buat misalkan private ya, string name ya, misalkan private in age ya. Nah, selanjutnya misalkan private ya, di sini kita pilih string, misalkan kita pilih email ya. Nah, di sini kita pilih private ya, string kita pilih city. Oke, nah kita memiliki sebuah kelas person di mana di kelas person ini terdapat atribut name, age, email, dan juga
city ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah tinggal kita membuat setter getternya ya. Nah, ini ada tips and trick di Java, kita tidak perlu menulis satu demi satu metode setter dan getternya. Nah, jadi Android Studio ini sudah menyediakan fasilitas generator untuk hal tersebut ya. Nah, caranya setelah kita menentukan atribut-atribut variabel ini ya, nah yang kita gunakan adalah kita perlu menambahkan beberapa langkah ya. Nah, kita klik di sini, klik kanan ya. Di sini kita pilih yang generate atau alt insert, alt plus insert, kita klik ya. Nah, di sini kita pilih, ada pilihan konstruktor, getter, setter. Kita pilih yang getter dan setter ya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita lakukan ada pilihan dari variabelnya ya. Nah, kalau di Windows kita tinggal pilih Ctrl A saja ya untuk memilih semua variabel dari getter dan setter yang akan kita inginkan ya. Oke, tinggal kita klik tombol oke. Nah, maka secara otomatis getter dan setternya nanti akan dibuatkan di dalam kelas person ini ya. Dengan menggunakan Android Studio, langkah tersebut menjadi lebih mudah ya. Kita tidak perlu menuliskan satu persatu metode dari getter dan setternya. Di sini sudah ada metode set getter name dan setter name ya. Yang age juga ada, yang email ada, dan yang city ada, berdasarkan atribut yang sudah kita buatkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam intent ini ya, kita dapat menyisipkan data dengan tipe-tipe tertentu seperti string, integer, double ya, pada intent. Nah, tapi tidak dengan tipe kompleks seperti objek, array list, dan lain sebagainya. Nah, sini adalah peran dari parsable tersebut ya. Nah, parsable ini adalah suatu interface yang memungkinkan kita melakukan pengiriman objek dari suatu activity ke activity yang lainnya. Objek yang diimplementasikan dalam parsable akan memudahkan kita sebagai pengembang dalam mengirimkan data dari suatu activity ke activity yang lainnya. Nah, seperti tersebut penjelasannya. Jadi, intent itu tidak bisa mengirimkan data yang sifatnya kompleks seperti objek dan array list. Nah, oleh sebab itu kita butuh peran yang kita sebut sebagai parsable di sini. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan parsable tersebut ke dalam kelas person yang sudah kita kembangkan ya. Nah, di sini pertama yang perlu kita lakukan ya, di sini public class person, tinggal tambahkan implement para parsable ya. Nah, kita lihat di sini pasti akan muncul merah ya, muncul icon bola merah. Nah, kita tidak perlu khawatir ya, kita hanya perlu mengarahkan kursor bagian atas di dalam parsable ya. Atau kita bisa mengklik dengan tekan Alt Enter ya. Ataupun kita pilih klik di sini dan ya di sini kita bisa pilih Alt Enter. Nah, dan klik Add Parsable Implementation. Nah, maka secara otomatis ya. Nah, di sini kita bisa menemukan beragam metode parsable untuk kelas person. Nah, di sini kelas person sudah sah menjadi kelas parsable dan dapat dikirim ke activity lain melalui intent. Nah, maka kelas person ini nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada kelas parsable-nya ya.
Nah, ini adalah salah satu kodenya ya, yang di dalam kita sudah membuat kelas person tersebut ya, kelas variable tersebut ya dalam person ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga di sini untuk konstruktornya yang public. Ya, nah ini kelasnya sudah komplit ya di dalam kelas person ini ya. Nah, yang selanjutnya di sini perlu kita lakukan adalah di sini kita membuat beberapa tombol ya. Nah, kita pilih di activity main ya. Nah, ini kita tambahkan code di sini ya. Kita ganti dulu terlebih dahulu ini dengan beberapa script ya. Di sini kita gunakan linear layout karena kita menggunakan view group ya. Nah, linear layout. Nah, jangan lupa kita tambahkan Android orientation, kita pilih vertikal, dan Android heading kita pilih yang 16 dp ya. Kita ganti yang text view ini ya, kita tambahkan di sini button ya. Kita tambahkan dulu button ya, button. Dan di sini kita pilih yang match parent. Nah, di sini kita pilih yang web content ya. Nah, di sini kita pilih Android. Nah, di sini kita pilih Android layout, margin button kita pilih yang 16 dp. Nah, di sini kita pilih Android text ya. Nah, ini kita pilih yang intent ya. Kita pilih di sini yang mengirimkan intent dengan objek lah tepatnya ya. Nah, kita pilih yang alt enter saja. Struct string result ya, kita pilih namanya di sini adalah misalnya btn object ya, dan di sini kita kasih id-nya id. Ini btn move activity object ya. Nah, ataupun kita ingin yang string tadi biar sama, kita ikan ini kita buka string. Ganti saja namanya ini supaya lebih seragam dan lebih memudahkan ya. Nah, secara layout jadi seperti ini ya. Intent mengirimkan data dengan objek misalkan ya. Nah, tentunya ini ada salah typo ya. Nah, misalkan intent mengirimkan data dengan
objek ya. Nah ini gini ya untuk yang buttonnya. Nah untuk layoutnya seperti itu. Nah kita kembali ke dalam class main activity, kita deklarasikan terlebih dahulu ya si button ini ya. Sini kita tambahkan saja ya. Nah, sini private ya button di sini kita tulis private button, misalkan kita pernah button move ya, move with object katakanlah. Ya, nah, di sini kita tambahkan saja dalam set on create di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan button move with object dengan find view by ID ya, kita pilih button dot id dot ya button move activity object. Nah, di sini kita tuliskan saja ya button object dot set on click listener ya, this. Nah ini tinggal kita casting ini saja. Sorry. Nah, tinggal kita pilih yang alt enter, kita klik cast parameter to Android view include listener. Sorry. Make activity implement ya harusnya ya, on click listener ya. Nah seperti ini. Oke, nah ini kita sudah membuat fungsi button ini ya, jadi kita nanti akan memanggil ya button ini dan mengklik untuk mengirimkan datanya ya. Nah sebelumnya kita buat dulu activity baru ya di dalam Java. Di sini kita buat di dalam package, kita klik kanan new ya activity, kita pilih yang empty activity saja. Nah di sini kita namakan nama activity yang kedua itu adalah move ya with object activity ya. Nah kita pilih yang generate layout file ya, generate layout file ini untuk membuat activity baru. Di sini kita jangan pilih yang launcher ya, kita hanya generate saja, dan package name kita simpan di package yang intense ya. Oke, kita klik finish ya. Nah di sini ada dua pilihan, move with object activity. Nah kemudian di dalam suatu object activity ini ya, kita buka class-nya. Nah, di sini kita buatkan kelas baru ya. Nah di sini kita panggil yang tadi ya, jadi layout untuk move activity object itu adalah activity move with object ya. Nah di sini kita tambahkan script, kita ganti relative layout ya, bukan linear layout, sama masih termasuk dalam view group ya. Ini untuk match parent dan kita tambahkan di sini untuk paddingnya ya. Sini untuk Android padding ya 16 dp. Nah di sini kita tambahkan teks ya di antara relative layout tersebut ya, kita tambahkan saja text view ya. Nah di sini match parent dan wrap content. Nah di sini kita tambahkan untuk yang Android dot text dan teks sama dengan ya, misalnya pesan. Pesan diterima.
Nah, di sini tinggal kita alt enter untuk tampil di link string research ya. Di sini kita ganti saja menjadi object we saved. Okay. Nah, di sini kita tambahkan ID, Android ID ya. Nanti di sini kita tulis TV text view object we saved ya. Nah, ini seperti ini, jadi nanti akan menampilkan teks di dalamnya ya. Nah, ini kita klik pesan diterima. Nah, kita masuk ke yang activity di dalam move object activity ya. Nah, di sini kita tambahkan kode ya untuk menginisialisasi ya. Nah, di sini kita tambahkan private terlebih dahulu di atas ya, seperti biasa. Private. Nah, di sini bisa text view ya, TV object. Nah, di sini lebih memudahkan. Di sini kita tulis TV object ya, 9 find view by ID .id.tv save ya. Itu dengan inisialisasi awal text view-nya. Nah, yang selanjutnya di sini kita tambahkan ya, di dalam move with object activity itu kode untuk menerima objek dari activity asal, yaitu dari main activity. Nah, di sini kita tambahkan ya teksnya. Di sini kita panggil person class yang sudah kita buat, person.get intent .get parsable extra ya. Di sini kita tulis extra person. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu ya. Ini public dot static ya, dot final string tulis extra person. Di sini kita tulis extra person ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan menambahkan string teks ya. Nah, ini misalkan nama. Nah, di sini person dot get name. Nah, selanjutnya tambah misalkan ya. Nah, kita tambah ini untuk email selanjutnya ya. Nah, di sini kita tambahkan person dot get email. Person dot email ya, dan kita akan menampilkan juga ya. Nah, di sini juga kita akan menampilkan lagi ya, /nh. Nah, sini kita tambahkan person.get ya.
Nah, sini tinggal tambahkan misalkan location, misalkannya kota, katakanlah location. Di sini person.get city. Nah, sekarang dengan di usia, kota, nama, email, usia, kota, misalkan. Ya, nah, setelah itu, nah kita berikan di sini misalnya TV object dot set text ya. Nah, ini kita pilih teks. Nah, di sini TV object kita ganti set textnya menjadi ini ya. Nah, ini untuk di dalam. Nah, setelah kita membuat menerima, jadi di sini script ini adalah script untuk menerima objek yang nanti dikirim dari activity yang sebelumnya. Ya, kalau di sini activity intent ya. Jadi dia membangun variable yang sudah dibuat ya. Nah, jadi kita untuk mengirimkan datanya kita kembali lagi ke kelas awal di main activity ya, di dalam onClick listener ya. Nah, di sini kita tambahkan suatu perintah switch case ya di dalam sini ya, tinggal kita tambahkan switch ya, v.getID ya, artinya get VID ya. Nah, jadi seperti ini ya di sini. Nah, untuk beberapa, nah untuk yang pertama ya, ini kita buatkan terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk yang pertama kita buatkan di sini case.r.id.button. Nah, di sini ada tulisan juga, kita tambahkan dulu break ya. Nah, di sini nah kode kita untuk menjalankannya. Nah, di sini person, kelas person yang sudah kita buat, kita ini seleksikan objeknya new person, katakan ini. Nah, di sini kita set person dot set name ya, set name ya, kita pilih misalnya. Nah, di sini kita pilih misalnya tekanlah ya, ini sudah Rono. Nah, di sini person dot set age ya. Nah, di sini misalnya 5 integer. Nah, di sini person dot set email. Nah, misalnya Budi misalnya call.com misalkan. Nah, di sini kita pilih person.set city, kita pilih di sini katakanlah Bandung ya. Nah, di sini ini adalah kita baru mengsetter dan getter saja dulu terlebih dahulu dari kelas person. Nah, ini untuk script intentnya. Nah, ini intent move misalkan with object intent ya, nah dengan new intent main activity dot this dot move
with object activity ya. Dot class ya. Nah, di sini kita pilih move with object intent dot ya, put extra. Nah, put extra di sini kita pilih move with object activity dot extra person dot person. Oh, sorry. Person ya. Nah, di sini start activity. Nah, di sini start activity move with object intent. Nah, artinya di sini intent yang kita buat object with activity itu akan pertama dia akan berpindah dari main activity ke dalam move with object activity atau activity yang tadi sudah kita buatkan. Nah, move with object intent dot put extra di sini artinya kita mengirimkan beberapa objek data ke dalam kelas move with object activity. Nah, move with object activity dot kita sebut di sini extra person yang tadi sudah kita buatkan di dalam kelas move with object activity tersebut ya. Kita tuliskan sini person, lalu kita start activity-nya ya, yaitu adalah activity yang kedua, move with object intent. Nah, ketika kita memanggil intent, ketika buah keyword ini wajib kita panggil, mendeklarasikan intent dan mengirimkan data yang nanti akan dikirimkan dari activity awal yaitu main activity ke activity tujuan yaitu move with object activity, dan men-start activity baru yaitu move with object activity ya. Nah, di situ ini adalah extra intent yang tadi, extra person yang kita kirimkan ya. Nah, coba kita running dulu aplikasinya. Nah, kita lihat di dalam emulator. Nah, di sini ada tombol intent mengirimkan data objek. Kita coba klik di sini. Nah, di sini kita sudah kelihatannya tampil data-data dari intent yang kita kirim tadi dari main activity menuju ke move with object activity.java. Yang dikirimkan itu adalah alamatnya, nama pengguna, Budi, email, usia, dan kotanya ya. Nah, kita klik kembali back. Nah, akan masuk ke main activity yang utama. Nah, jadi di sini kita bedah kode terlebih dahulu ya untuk terkait dengan explicit intent ya. Jadi kita mulai dari yang main activity terlebih dahulu. Nah, di main activity di sini sudah dideklarasikan untuk button move activity object, di mana di sini adalah class person, class object data atau plain object Java object Pojo yang menggunakan parsable yang sudah kita buatkan di awal mula. Di sini mengirimkan untuk men-set nama. Pertama, set name itu kita isi namanya jadi Budi Sudarsono. Terus class person kita masukkan usianya, itu adalah misalkan 5. Nah, misalkan katakanlah ya, atau kita tambah di sini misalnya lebih realistis 35 tahun misalkan. Set emailnya, nah di sini kita kirimkan emailnya di apa? Misalnya budi@kodumi.com. Action set city-nya kita ubah kotanya, misalkan dia domisili di kota Bandung. Nah, untuk mengirimkan objek data yang sifatnya itu adalah plain object Java object atau Pojo dengan menggunakan parsable class. Nah, disinilah intent berperan. Dari suatu activity pindah ke activity yang selanjutnya. Nah, di sini ada perintah intent move with object intent.
new intent, activity awal yaitu main activity, dan activity yang tujuan yaitu move with object activity. Nah, lalu move object activity intent kita tambahkan put extra ya. Di sini move object activity dot extra person. Nah, extra person sini kita isikan person kita ambil dari sini. Nah, person ini kita bandingkan semua objek tersebut, baik itu setter nama, age, dan email, dan city. Semua kita kirim semua objek tersebut ke dalam kelas dari activity yang akan kita tuju, yaitu move with object activity ya. Nah, di sini kita berikan suatu perintah start activity yang artinya memulai activity baru. Dari kita pindah dari main activity ke dalam move with object intent. Nah, itu. Nah, di sini kita lihat di dalam kelas move with object intent. Nah, di sini istilahnya menangkap data objek tersebut ya. Untuk menangkapnya, nah setelah kita menentukan tadi membuat semacam teks ya. Nah, di sini ada kita buat dulu ya string extract person ya. Nah, di sini person get intent, dan di sini artinya get intent itu mengambil data di intent, dan get parsable extra mengambil data parsable extra berupa extract person yang sudah tadi dikirim di awal ya. Di sini didefinisikan extract person sebagai extract person ini. Nah, di sini kirimkan di dalam kelas main activity tersebut ya, extract person tersebut objek-objeknya ya. Jadi person. Nah, jadi di sini adalah kelas untuk menangkapnya, jadi semacam variabel untuk menangkapnya. Nah, kita masukkan di sini di dalam teks ya, name person.getName ya. Nah, di sini getName baru kita tampilkan. Setelah di setter kita getterkan getName, person, getEmail, kita buatkan getEmail, person, getAge atau get usia kita tampilkan juga, dan person get city atau kita tampilkan semacam nama kotanya. Jadi yang tadi dikirim itu kita tampilkan semua di sini, dan kita masukkan ke dalam tv.object, kita set ya. Yang tv.object ini kita set ya, jadi set teksnya itu kita ganti dengan yang di sini ya. Jadi nanti akan menampilkan semua datanya ya. Jadi seperti itulah kurang lebih ketika untuk contoh dari bagaimana penerapan intent dengan menggunakan explicit intent. Jadi secara definisi tadi sudah dijelaskan bahwa explicit intent itu adalah tujuannya jelas, secara eksplisit bahwa dia ingin pindah dari satu activity ke activity yang dituju. Misalnya kalau contoh dari demo di sini, saya pindahkan main activity dengan menyertakan objek data yang nantinya akan dikirim ke activity yang jelas, yaitu activity move with object activity ya. Jadi nah, contoh dari penerapan explicit intent itu adalah seperti itu. Nah, di sini selanjutnya yang akan saya demokan itu adalah bagaimana kita membuat semacam implicit intent ya di sini ya. Jadi nanti saya akan mendemokan bagaimana membuat semacam implicit intent. Nah, implicit intent ini intinya kita akan membuat suatu tombol untuk semacam tombol calling yang nanti bisa kita klik tombol tersebut dan menghubungi nomor kontak yang ada di dalam ponsel kita ya. Nah, di sini kita akan membuat contoh mengenai implicit intent ya. Kita buka di dalam layout activity main ya. Di sini kita tambahkan button baru ya. Nah, di sini kita tambahkan ya, di sini kita tambahkan button ya, match parent, dan di sini web content ya. Di sini Android layout margin button ya. Di sini kita tambahkan 16 dp. Nah, sini tambahkan juga android.text. Nah, di sini misalnya kita
hubungi misalnya tombol panggilan telepon misalnya. Nah, jadi kita klik extract message ya. Nah, kita pilih saja di sini misalkan namanya dial number ya. Oke, kita klik. Nah, di string nanti ada tombol panggilan telepon. Nah, ini kita tambahkan juga ya. Android.id. Nah, misalkan di sini button dial number. Nah, jadi ada dua tambahan ya. Kalau kita lihat di dalam split desainnya, nah di sini ada tombol intent untuk menggunakan objek dan tombol panggilan telepon, katakanlah seperti itu ya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini di dalam button dial number tersebut ya. Nah, yang perlu kita tambahkan ya. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan di sini adalah menambahkan di dalam main activity ya. Main activity kan sudah ada button with object ya. Kita tambahkan di sini satu kelas lagi ya. Nah, di sini kita tambahkan saja misalkan button dial, katakanlah dial phone ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan untuk mendeklarasikannya lagi ya. Di sini misalnya button dial phone ya sama dengan find q by id r.id button dial number ya. Di sini kita tulis button dial phone dot set on click external dot this. Nah, selanjutnya di sini akan kita tambahkan ya. Nah, jadi untuk yang pertama kan case yang ini ya. Di sini kita tambahkan lagi case ya. Nah, dari sini kita tambahkan case ya, l.id button dial number ya. Jadi kita tambahkan quick ya. Ini supaya lebih enak kita menjorok ke dalam ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk yang dial number tersebut ya. Nah, misalkan di sini yang akan saya hubungi, misalkan di sini string phone number yang akan kita masukkan nomor telepon yang akan dihubungi ya. Nah, di sini misalkan 2139732 misalkan nomor saya. Nah, oke, di sini kita masukkan intentnya ya. Nah, di sini kita tambahkan intent ya dot dial phone number phone intent new intent ya, intent dot action dial, intent dot action dial ya, koma we dot parse. Ada we dot parse. Nah, ini yang perlu kita tambahkan di sini, misalkan tel
Nah, sini tambahkan plus. Nah, sini kita tambahkan lagi ya, phone number. Nah, di sini kita tinggal perintahkan start activity. Ya, nama dari intentnya itu adalah ya phone number. Ya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menghubungi nomor telepon yang dituju dengan memberikan perintah dial phone number intentnya kita actionnya kita sebutkan action dial ya, kita panggil action dial dari, dan kita klik uli parse kita parsekan nomor teleponnya atau phone number dari yang bersangkutan ya. Nah, di sini kita coba run ya. Nah, di sini kita klik. Nah, kita coba klik tombol panggilan telepon. Nah, secara otomatis di sini kita memanggil, begitu diklik, nah di sini akan memanggil aplikasi dari bawaan Android yang sudah ada, yaitu aplikasi dial phone number ya, berdasarkan nomor yang sudah diinputkan ya. Nah, jadi kalau di sini karena ini menggunakan emulator, nah jadi ini sifatnya kita buatkan ini menjadi belum bisa dihubungi ya, karena tidak ada kartu SIM di dalam emulator ini ya. Nah, kalau kalian coba di dalam physical device ya, itu bisa menghubungi nomor yang dituju ya. Nah, coba kita kembali ya, kita bedah kode ya. Dan di sini, nah yang kalian lihat ya, di sini kita baru saja mengimplementasikan penggunaan intent secara implisit ya, untuk melakukan proses dial sebuah nomor telepon. Ya, dan di sini pada bagian intent action dial ya, dan di sini yuri.parse tel telepon dan phone number. Nah, kita menggunakan inputan intent action URI ya. URI pada konstruktor suatu menciptakan objek intent di mana actionnya itu berupa intent action dial ya, dan URI-nya yang dikirimkan yaitu yuri.parse nomor teleponnya. Nah, variabel action dial menentukan intent filter dari aplikasi-aplikasi yang biasanya menangani action tersebut. Nah, di sini aplikasi yang memiliki kemampuan untuk komunikasi akan muncul pada opsi pilihan sebagaimana ditampilkan kepada pengguna. Nah, intinya selain di dalam action dial ya, Android ini sudah tersedia berbagai macam action yang tinggal didefinisikan sewaktu menciptakan objek intent untuk mengakomodir berbagai tujuan. Nah, misalnya kalau kalian ingin menghubungkan nomor telepon ini dengan aplikasi WhatsApp, nah tinggal diganti intent action dialnya menggunakan fungsi atau tujuan dari intent yang lainnya ya. Nah, nanti akan saya berikan dokumen intent action dial yang kalian bisa lihat juga di dalam aplikasi, di dalam link yang saya berikan nanti di dalam pembelajaran perkuliahan ya. Nanti kalian bisa menggunakan, misalnya kalau kalian ingin memanggil untuk bagaimana caranya untuk memanggil aplikasi pembuka galeri ya, atau membuka aplikasi WhatsApp ya, ataupun misalkan untuk membuka intent yang terhubung dari suatu aplikasi untuk mengirimkan SMS, video dengan menggunakan YouTube. Nah, itu bisa menggunakan intent dial, intent action tertentu ya. Nah, yang selanjutnya apa sih itu URI ya. Nah, ini URI itu kita sebut sebagai Uniform Result Identifier ya. Nah, secara singkat, URI ini adalah sebuah untaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasikan nama sumber atau layanan di internet sesuai dengan
RFC 2396 ya, pada Yuri.parse ya. Nah, di sini ada Yuri.parse tel phone number. Nah, kita melakukan parsing Yuri dalam bentuk text string untuk menjadi sebuah objek Yuri dengan menggunakan metode static parser string ya. Nah, secara strukturnya ia terbagi menjadi yang di sini, yang tel di sini adalah skemanya. Tel ini artinya kalau di sini untuk action dial berarti tel ini adalah nomor telepon, yang di tel itu berarti merujuk pada nomor telepon ya. Sedangkan teks di sini ini adalah yang phone number ini merujuk pada teksnya yang diinputkan. Nah, di sini kita buat teks phone numbernya itu adalah string ya tipenya. Nah, ini nomor dialnya ya. Nah, jadi seperti itu untuk salah satu untuk contoh dari penggunaan implementasi intent dalam aplikasi Android ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yang sudah dibahas juga terkait dengan intent itu, bagaimana kita menampilkan intent secara eksplisit dengan mengirimkan objek data dari suatu activity ke activity yang lainnya menggunakan yang kita sebut sebagai parsable yang mengimplementasikan plain object Java object ya, jadi POJO. Nah, jadi mengirimkan objek data ya. Jadi tidak hanya data tunggal saja ke dalam suatu activity, dari suatu activity ke activity yang lainnya. Nah, selain itu juga di sini kita saya sudah memperkenalkan, mendemokan bagaimana menggunakan intent implisit ya. Dengan intent implisit itu kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada dalam Android, bawaan Android, untuk digunakan dalam aplikasi yang kita kembangkan. Contoh di sini dalam demo saya menggunakan untuk menghubungi nomor tertentu dan mengklik tombol dial phone untuk terhubung kepada aplikasi kontak untuk menelpon nomor tujuan ya. Nah, untuk terkait dengan Android Studio yang Android, aplikasi pemrograman Android untuk pertemuan 2 ini, saya sudah menjelaskan mengenai siklus hidup dari activity, dan juga saya juga sudah menjelaskan bagaimana pemanfaatan intent dalam aplikasi Android ya. Nah, untuk minggu selanjutnya, untuk video yang selanjutnya yang bisa kalian saksikan itu masih di dalam fundamental pemrograman Android bagian ketiga, di mana nanti akan membahas mengenai fragment dalam implementasinya dalam pengembangan aplikasi Android, dan juga penggunaan dari list view dalam pengembangan aplikasi Android. Oke, cukup sekian untuk video mengenai bahan ajar ini, dan jangan lupa untuk terus subscribe channel saya dan terus menantikan materi-materi pembelajaran mengenai Android mobile programming selanjutnya dari channel saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.